Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Selamat datang di Gereja Every Nation Church Jakarta Kuningan. Kita di sini ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. And we're here to celebrate Jesus this morning. Kita di sini bersama-sama sebagai satu keluarga rohani untuk memuji nama Tuhan dan mau berkata bahwa Tuhan itu baik selama 1 minggu ini. Amen. Dan sebelum kita mulai, mari kita ke our brothers and sisters. Kita salam, say happy Sunday. It's very nice to be here with you, be in God's presence, in God's church, within the family, to celebrate Jesus together. Amen. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Dan sekarang Tuhan, we want to celebrate your goodness. We want to celebrate your kindness, Jesus. And as the song that we sing this morning, biarkanlah Tuhan kami benar-benar mengucapkan rasa terima kasih kami terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amen. Shout and praise. Hallelujah. Hey, here we go. Woo. Can we sing it out? Berserulah, bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Dia sebab perbuatannya mulia. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya. Bangkilah namanya. Bangkilah namanya. Beritakanlah. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Hey. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Muliakanlah. Muliakanlah Dia. Berkatinya. Sebab kasih-Nya atas kita kekal dan setia. Haleluya. Haleluya. Dia berkuasa. Oh, oh, oh. Hey, musilah. Oh, oh, oh. Hey. Oh, oh, oh. Musik, dan ku percaya. Ku percaya Ya kekuatan dan perisai. Ku tak gentar. ku tak gentar. Dia ada di setiap langkah. Musik, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya. Bangkilah namanya. Beritakanlah. All the things, all the goodness to the nation. Come on, come on. Hey. Bangsa-bangsa. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Pujilah Hey. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Muliakanlah Dia. Muliakanlah Dia. Berkatinya. Sebab kasih-Nya atas kita kekal dan setia. Haleluya. Haleluya. Dia berkuasa. Amen. Come on. We sing. We declare that Dia berkuasa atas seluruh bumi, heaven and the earth. We declare. Come on. Oh. When we sing, Dia datang Dia datang ke dunia ke dan dunia, hapuskan dosa manusia. hapuskan Come on. dosa manusia. Kuasa maut telah dihancurkan. Dia menang bagi Dia datang ke kita. dunia. Dia datang Come on. ke dunia, hapuskan Every sin shall be dosa forgiven. manusia. Kuasa maut Telah dihancurkan. dihancurkan. Dia menang bagi kita. Dia Dia menang. menang bagi Oh, now we declare, kita. Dia menang bagi kita. Dia menang bagi Come on. kita. Hallelujah. Put your hands together. Haleluya. Hey. Amen. Hallelujah. Come on. We glorify the name of Jesus this morning.
berkuasa. Amen. To the King of Kings, to the Lord of all. Dia berkuasa. Come on. Woo, put your hands together. Hey, come on. Hey. Are you ready? Yang mulia. Hey, hey, hey. Here we go. Woo. Hey. Come on, we sing it out. Say, terangmu. Come on. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Amen. We sing it out, say, hidupku. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Amen. Come on, we sing. Keagungan-Mu Tuhan. Hey. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Haleluya. Sungguh tiada. Sungguh tiada taranya. We sing. Oh, here we go. Wow, oh, wow, oh, Mulia. mulia nama-Mu. Wow, oh, wow, oh, mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Amen. Come on, we declare. Keagungan-Mu Tuhan yang kedahsyatan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada. Sungguh tiada taranya. Hey, we sing. Oh, here we go. Hey. Wow, oh, wow, oh, Mulia namamu Tuhan. mulia nama-Mu. Wow, oh, wow, oh, mulia nama-Mu. Let's go like this. Come on, come on. Woo! Mulia namamu Tuhan. In every nation, we declare that you are good. Say, to God be the glory. To God be the glory. Come on. We sing. To God be the glory For all the things you've done, for the things Jesus. He's To done. Him be the glory. To God be the glory for the things He's Come on, done. sing. To God be the To God glory. be the glory for the things He's To done. God. To God be the glory Come on. Hey. for the things He's done. Hey. Here we go. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kau menyatakan Yesus mulia. Hey. 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 Here we go. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kau dinyatakan Yesus mulia. Here we go with that. Oh, come on. Wow, oh, Again. wow, oh, Mulia. mulia nama-Mu. Wow, oh, wow, oh, Mulia namamu Tuhan. mulia Kita tahu nama-Mu. sing. Wow, oh, wow, oh, mulia nama-Mu. Wow, oh, wow, Mulia oh, namamu Tuhan. mulia nama-Mu. Yeah. Woo. We declare. Mulia nama-Mu. You shout and praise. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, God. Benar Tuhan. Woo. Thank you, Jesus. Kami bersuka cita Tuhan pada pagi hari ini karena kami tahu bahwa mulia namamu Tuhan. To God be the glory for all the things that you have done, Jesus.
Tuhan, kami berterima kasih Tuhan atas hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu. Apapun Tuhan yang terjadi, we just want to praise your name. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah Bapa yang baik, Bapa yang sanggup, Bapa yang sanggup Tuhan untuk menyelamatkan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, as we sing this song, that we believe in the God, we believe in the Father, we believe in the Holy Spirit, we believe in you, Jesus. God, we thank you. We thank you, God. Let's just worship Him. Say, we thank you, Jesus. We thank you, God. We love you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. When we say it out, say, our Father. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son. We sing to Jesus. Jesus our Savior. I believe in God our Father. I believe our God is 3 in 1. I believe in the resurrection, that we will rise again. That's how we sing. We declare, I believe, Lord Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in you, Jesus. I believe in the Holy Spirit. Our God is 3 in 1. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Amen. We believe in the name of Jesus. We believe in the name of Jesus. Thank you, God. Lord, see now, our judge and our defender. Come on. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. We say, descended into darkness. Descended into darkness. Glorious like God. Forever seated high. Come on. Forever seated high. I believe in God our Father. We believe in Christ the Son. We believe in the Holy Spirit. I believe in the Holy Spirit. Our God is 3 in 1. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. In the name of Jesus. I believe, and I believe in you. We believe in you, Lord. I believe you rose again. This is our declaration this morning. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you, Lord. Come on. And I believe, God, in you. And I believe you rose again, God. And I believe that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Now we declare, we believe in God the Father. Come on. I believe in God our Father. Amen. Our God is 3 in 1. We believe in the Trinity. Come on. I believe in the resurrection. We believe that we will rise again. Hey. That we will rise again. For we believe. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe
in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Come on, we declare, I believe. We believe in you, Lord. I believe it. Oh, we declare, I believe in God our Father. We believe in Christ the Son. We believe in the Holy Spirit. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three. Yes. I believe in the resurrection that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. I believe in the name of Jesus. Amen. We believe in you, Lord. We believe in the name of Jesus. In the name of Jesus. It's God. For I believe in your name, Lord. For we believe in your name, Lord. Every knee should bow and every tongue shall confess in the name of Jesus. Every nation shall bow, every tongue shall confess your name, Lord. We believe how great you are, how great you are, how great you are, how great you are, Jesus, how great you are, and how great is our God. Sing with me. Sing with me, how great is our God. And always sing, and always see how great is our God, is our God. Amen. We believe it. One more time we sing, how great is our God, and how great is our God, is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. Amen. We sing from the top. We sing splendor of the King. The splendor of the King. Jesus. Clothed in majesty. Let all the earth rejoice. All the earth, let all the earth rejoice. He wraps himself, and he wraps himself in light. Jesus. And darkness tries to hide and trembles at his voice. Only your name, and trembles at his voice. From every nation we sing, how great, oh how great, come on, is our God. Sing with me, how great is our God, is our God. And all we see how great is our God. One more time we declare, how great you are, how great is our God, how great
Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, besar dan mulia Engkau. Kami mengagungkan Engkau, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Saudara, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Dan banyak orang mengatakan faktor Tritunggal ini menjadi faktor kelemahan, sehingga bagaimana kita menjelaskan kepada orang tidak bisa begitu. Sama ada orang yang mengatakan Tritunggal ini faktor yang membuat sulit orang menerima kekristenan. Faktor yang menjadikan kekristenan itu lemah. Salah, saudara. Justru Allah Tritunggal ini menyatakan kemuliaannya, menyatakan keagungannya. Jauh melampaui pemikiran kita, jauh melampaui pengertian kita. Sedemikian mulianya Dia. Allah Tritunggal menyatakan kemuliaannya, saudaraku. Dan yang lebih luar biasa lagi bagi saya, itu yang Tuhan ingatkan saya pada pagi ini. Selain betapa dahsyatnya, betapa mulianya Allah Tritunggal itu, Allah Tritunggal itu mau datang di dalam kehidupan kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus datang di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan, aku berdoa, biarlah pagi hari ini Allah Tritunggal itu melayani kami, berbicara kepada kami. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan keagungan-Mu, nyatakan kekuasaan-Mu Tuhan. Tapi juga nyatakan kasih-Mu kepada kami. Kami sungguh bersyukur Engkau datang. Allah Tritunggal itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Engkau datang dalam hidup kami. Aku berdoa biar pagi ini kami bisa mendapat keamanan, tenang, aman, yakin, percaya di dalam kami menjalani hidup kami, karena kami tahu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau. Mari berbicara kepada kami. Kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. 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 Saudara, kita mau lihat dulu recap video minggu lalu ya. Minggu lalu betul tidak? Anak-anak Heritage. Jadi Heritage di sini aja dulu. Lihat dulu videonya. Nanti setelah selesai lihat video baru adik-adik Heritage bisa ke ruang Heritage. Begitu ya. Minggu lalu ya. Betul nggak minggu lalu ya? Betul ya, minggu lalu mereka berkunjung, mereka melayani di panti asuhan Mama Sayang. Sorry, bukan Papa Sayang, tapi itulah namanya, Mama Sayang. Mari kita lihat, saudara. 1, 2, 3. Wake up in the morning, do you ever say thank you to God? It's easy to be worried, but it feels way better when you are not. Nama saya Ray, 13 tahun, sukunya dari Nias. Saya tinggal di panti ini sudah 8 bulan. Acara hari ini saya sangat bahagia dan teman-teman saya merasa bahagia. We don't have to be sure of everything to give thanks. Just to notice the kindness as we go on our way. We all know the pain of living every day. But watch the world change colors when we give thanks. Saya Rafael, saya Rama, saya main game. Hari ini saya merasa senang. Terima kasih atas semua gamenya yang saya sukai. Tuhan Yesus memberkati. Think for a minute how it would be if they were gone, and drop what you're doing and call them up on the phone. We don't have to be sure of everything to give thanks. Just to notice the kindness as we go on our way. Aku Demima, orang 13. Rasa kalau misalnya tuh masih ada kesempatan buat ke panti asuhan, terus kasih sayang kita ke mereka, anak-anak. We give thanks. Oh, when we give. Up and made it to a brand new day. Yeah,
So give up your worry and enjoy me when I say, we don't have to. Halo, nama saya Evangelis Jeffrey Lengkong Hilliard. Saya misionaris dari Inggris. Kami mendirikan panti asuhan, namanya Mama Sayang. Udah banyak anak-anak keluar dari sini, puji Tuhan. Anak asuhku ada beberapa di sini yang sudah sarjana. Saya bekerja untuk Tuhan. Semua yang ada di Every Nation Church, Tuhan berkati. Thank you so much. So when we give thanks, Amen. Oke, sebelum adik-adik Heritage pergi, kita semua kita berterima kasih untuk kalian yang pergi, yang menyalurkan kasih Tuhan kepada anak-anak panti asuhan ini. Ya, kami bangga kepada kalian dan terima kasih sekali. Boleh kita beri tepuk tangan pada adik-adik Heritage kita. Thank you, Tuhan memberkati kalian. Oke, silahkan ke ruang Heritage. Haleluya. Baik, selamat hari Minggu saudaraku sekalian. Bagaimana kabar saudara? Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan yang judulnya sebenarnya ini tema besar. Beberapa minggu ke depan kita akan bicara mengenai ini, tapi saya pakai judulnya tetap untuk khotbah hari ini, judulnya Design for Relationship. Kita ini dirancang untuk hidup di dalam hubungan. Begitu. Apakah kita betul-betul menyadari hal ini? Bahwa saudara dan saya kita dirancang, kita diciptakan, kita ditetapkan untuk hidup di dalam hubungan seorang dengan yang lain. Jadi bukan hidup mandiri, bukan hidup sendirian, saudara. Kadang-kadang kita pernah disakiti, kita pernah dilukai, kita pernah ditikam begitu oleh mungkin orang yang kita percaya, orang yang dekat dengan kita. Sehingga kita mengambil jarak, kita membangun tembok. Kita tidak mau berhubungan dengan orang lain. Sangat berhati-hati dalam membangun hubungan dengan orang lain. Tapi saudaraku, terlepas dari apapun pengalaman saudara, dari awal Tuhan menciptakan kita untuk kita hidup di dalam hubungan satu dengan yang lain. Design for relationship. Dan hari ini saya mau bicara kepada saudara mengenai hubungan di antara Allah Tritunggal. Makanya kita bicara mengenai Allah Tritunggal hari ini. Ya, satu tema yang baik sekali yang jarang dikhotbahkan begitu. Dan saya akan khotbahkan pada hari ini. Kita akan lihat bagaimana hubungan antara Allah Tritunggal ini, saudaraku, dan bagaimana dampaknya, impactnya kepada kita, kepada saudara dan juga kepada saya. Ya, kita akan lihat dari Matius 3, 13-17. Pada waktu itu Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencoba mencegah Yesus. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku. Nah, latar belakang pernyataan Yohanes ini adalah pada waktu di zaman Yohanes membaptis orang. Yohanes membaptis orang yang mengakui dia berdosa, kemudian dia mau bertobat. Dan tanda dari pengakuan dan pertobatannya itu, dia memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Ya, sehingga pada waktu Yesus datang kepada Yohanes minta dibaptis, buat Yohanes nggak masuk di akal, nggak begini. Karena Yohanes tahu bahwa Yesus tidak berdosa. Ya kan? Loh, ini kan baptisan tanda dari pengakuan dan pertobatan dari dosa. Dan Yesus tidak berdosa. Masa Yesus mau dibaptis? Itu kenapa Yohanes katakan, loh, aku yang mestinya dibaptis gitu kan. Yohanes mengatakan, aku yang berdosa kok sebetulnya. Bukan engkau, tapi aku yang berdosa. Jadi aku sebetulnya mesti dibaptis oleh engkau. Begitu. Jadi latar belakangnya begitu saudara. Mari kita lanjut. Jawab Yesus kepadanya terhadap pernyataan Yohanes itu. Biarlah hal ini terjadi sekarang. Ini saya ambil dari TB2 ya. Dari terjemahan baru yang kedua ini. Yesus jawab, biarlah hal ini terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan kemudian dikatakan begini, Yohanes pun menurutinya. Jadi akhirnya Yohanes betul-betul membaptis Yesus. Kalau saudara perhatikan ayat ini, kata-katanya sekali lagi ya. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah.
Itu kata Yesus. Jadi tanda Yesus ingin dibaptis sebetulnya dari pernyataan ini menggambarkan betapa besarnya keinginan hati Yesus untuk menggenapkan, untuk memenuhi seluruh kehendak Allah. Apa sebetulnya kehendak Allah di dalam konteks ini? Pada waktu Yesus dibaptis, betul Yesus tidak berdosa. Tetapi pada waktu Yesus dibaptis, sebetulnya itu menyatakan bahwa Yesus ini akan menanggung seluruh dosa umat manusia, sehingga Yesus ini melalui baptisan itu menjadi tanda bahwa dia menjadi hamba yang menderita. The suffering servant. Dan itulah kehendak Allah, Bapa bagi Yesus. Untuk dia menjadi hamba yang menderita. Dia datang ke dunia untuk menjadi hamba yang menderita. Dan dengan dia memberi diri dia dibaptis, dia menyatakan ini memang kehendak Bapa dan aku mau melakukannya. Jadi baptisan yang dilakukan oleh Yesus bukan tanda dia orang yang berdosa dan dia mengakui dia bertobat. Bukan. Tapi justru momen Yesus dibaptis menjadi tanda, menjadi momen pernyataan inilah hamba yang menderita. Hamba yang akan menderita. Dan ini sudah dinubuatkan, betul? Dari perjanjian lama. Terutama di kitab Yesaya sudah dinubuatkan ini. Jadi itulah maknanya. Jadi di sisi lain baptisan itu jadi begitu luar biasa. Karena Yesus bersedia menjadikan dirinya karena kehendak Bapa menjadi hamba yang menderita. Tapi kemudian kita lanjut lagi ya. Kita lihat apa yang terjadi pada waktu Yesus dibaptis. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Kita lanjut dulu ayat 17. Lalu, ini gak ada di TB2. Di TB1 kata-katanya ada kata lalu. Jadi kesambungannya lalu. Terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan inilah anakku yang terkasih. TB yang lamanya katakan anakku yang kukasihi. Tapi TB2-nya katakan inilah anakku yang terkasih. Kepadanya lah aku berkenan. Nah, jadi rupanya baptisan Yesus ini bukan cuma tanda bahwa Yesus dicap. Mulai saat itu dia dicap, distempel sebagai suffering servant, sebagai hamba yang menderita. Tapi bukan cuma itu rupanya. Rupanya baptisan yang dijalani oleh Yesus ini menjadi sarana untuk Allah memberi kesaksian. Ini yang kesaksian yang terjadi. Karena ini disaksikan bukan oleh 1-2 orang, betul gak? Yesus dibaptis di depan banyak orang. Jadi baptisan Yesus ini menjadi kesaksian Allah Bapa. Begitu, dia ngatakan sebelum gini. Melalui ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa ini untuk dia dibaptis. Melalui ketaatannya ini Allah memakai ini untuk memberi kesaksian kepada orang. Ada 3 kesaksian yang dinyatakan melalui cerita ini. Yang pertama bahwa Yesus adalah Mesias. Itu kesaksiannya. Yang kedua bahwa Allah adalah Tritunggal. Nanti kita lihat ya saudara ya. Lalu yang ketiga bahwa Allah adalah kasih. Nah ini yang saya mau bicarakan kepada saudara. Mari kita lihat satu-satu. Jadi melalui baptisan ini Allah Bapa memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias. Bahwa Allah adalah Tritunggal. Bahwa Allah adalah kasih. Begitu saudara. Mari kita lihat yang pertama. Allah memberi kesaksian melalui baptisan ini bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias itu artinya apa? Yang diurapi. Sebenarnya Mesias itu artinya yang diurapi untuk menyelamatkan. Dan ini menjadi begitu terang, jadi begitu kelihatan. Karena pada waktu Yesus keluar dari air itu, dikatakan ada Roh Kudus yang hinggap di atas Yesus. Itulah tanda urapan. Begitu ya. Jadi betul ini kesaksian Allah Bapa bahwa ini Yesus diurapi loh. Untuk menyelamatkan. Gitu. Itulah kesaksian pertama yang Allah Bapa berikan. Dia adalah Allah yang menyelamatkan dengan turun ke dunia, turun ke dalam kehidupan kita. Untuk kemudian nanti kita akan lihat dia menderita. Dia mati, dia bangkit.
Dia mengalami semua itu untuk menyelamatkan kita. Ya. Jadi itu yang pertama. Kesaksian bahwa Yesus adalah Allah yang diurapi, pribadi yang diurapi untuk menyelamatkan. Dan saya mau kita mengerti mengenai hal ini, bahwa Yesus itu diurapi untuk menyelamatkan. Saudara datang kepada Yesus, saudara akan dapat keselamatan. Saudara jangan tunggu dulu tidak berdosa, bersih dulu, benar dulu, baru saudara datang kepada Yesus. No, justru datang kepada Yesus anytime. Untuk saudara dapat keselamatan, karena dia diurapi untuk menyelamatkan. Dan dia datang untuk menyelamatkan, bukan cuma untuk menyelamatkan hal yang begini. Menyelamatkan untuk saudara dapat hidup yang kekal, betul? Itu betul nggak? Betul. Yesus datang kepada dunia supaya saudara mendapatkan keselamatan kekal nanti kalau saudara meninggal. Tetapi saudara mesti bisa lihat dari perspektif keselamatan kekal aja dia bisa berikan, apalagi keselamatan yang di dunia ini. Apalagi keselamatan yang sementara dia juga bisa kok berikan. Cuma memang perspektif kita harus dalam konteks kekekalan. Kita hidup bukan untuk menjadi kaya, betul tidak? Tetapi kalau saudara punya masalah keuangan, saudara datang kepada Yesus, dia juga bisa menyelamatkan saudara dari masalah keuangan. Kalau saudara punya masalah di dalam hubungan saudara, saudara datang kepada Yesus untuk minta diselamatkan. Dia akan menyelamatkan hubungan saudara. Segala sesuatu yang temporari di dunia ini, dia bisa selamatkan. Karena yang kekal aja dia bisa, apalagi cuma yang sementara. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Apapun juga itu. Cuma memang kita mesti mengerti perspektifnya harus dari perspektif kekekalan, bukan ke perspektif sementara. Jadi bukan cuma sekedar untuk karena saya mau berhasil, karena saya mau kaya, karena saya mau naik pangkat. Bukan sesederhana itu. Tetapi tetap dia Allah yang menyelamatkan. Itu yang pertama. Kemudian baptisan Yesus ini dipakai oleh Allah untuk memberi kesaksian yang kedua. Nah ini yang jarang dikhotbahkan dan saya mau sampaikan pada saat ini. Bahwa ini Allah menyaksikan melalui baptisan Yesus bahwa Allah adalah Tritunggal, saudaraku. Lihat apa yang terjadi. Di dalam baptisan. Yang dibaptis siapa? Yesus. Kemudian setelah Yesus dibaptis, diperlihatkan siapa? Roh Kudus. Seperti, atau dalam rupa seperti merpati yang datang kepada Yesus. Yesus, Roh Kudus. Kemudian ada kata-kata yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu siapa yang berkata? Bapa. Di dalam satu peristiwa, pribadi, 3 pribadi ini datang. Dan betul-betul Allah ingin menyatakan bahwa aku ini Allah Tritunggal. Karena ada 3-3-nya di situ. Ada Yesusnya, ada Roh Kudusnya, dan Allah adalah Bapaknya yang berfirman, saudaraku. Dan betul-betul Tuhan mau memberi kesaksian bahwa dia adalah Allah Tritunggal. Coba kita lihat sebentar ke Perjanjian Lama dari awal, Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 mengatakan ini berfirmanlah Allah, baiklah siapa? Bukan aku. Kita. Karena memang Allah itu Tritunggal. Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Kemudian satu gambaran lagi yang begitu jelas menyatakan Allah Tritunggal itu ada di Matius 28 kan? Ayat 19. Mana kita lihat. Kata-kata Yesus, pengutusan Yesus, commandment Yesus, pengutusan, amanat agung dari Yesus. Dia katakan begini, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama apa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Tritunggal, betul. Itulah Allah kita, Allah Tritunggal. Jadi setiap kali kita melakukan baptisan air itu pada saat ini bukan cuma untuk menyatakan pertobatan seseorang, bukan cuma menyatakan bahwa, tapi ini betul. Ini baptisan itu menyatakan pernyataan publik gitu loh, bahwa saya sekarang menjadi murid Yesus. Sebagai tandanya saya menjadi murid Yesus, saya dibaptis. Baptisan adalah betul sebagai salah satu tanda bahwa saya menyatakan diri saya sebagai murid Yesus. Dan baptisan air betul sebagai tanda bahwa manusia lama saya ini yang udah mati ini dikubur di dalam air dan saya keluar sebagai manusia baru yang bebas dari manusia lama. Betul. Tetapi juga setiap kali kita melakukan baptisan air, karena tidak pernah baptisan air cuma dalam nama Allah Bapa, betul saudaraku. Tidak pernah baptisan air cuma dalam nama Yesus Kristus. Tidak pernah baptisan air cuma dalam nama Roh Kudus. Baptisan air selalu kita baptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Setiap kali kita melakukan baptisan air, kita menyatakan Allah Tritunggal di situ. Dan inilah Allah kita yang begitu mulia. Doktrin ini mengenai Allah Tritunggal artinya satu Allah, satu Allah yang benar,
yang ada secara kekal sebagai 3 pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu Allah. Karena Alkitab terus mengatakan Allah itu esa, Allah itu esa, Allah itu esa. Esa itu apa artinya? Satu Allah dalam 3 pribadi yang berbeda dan kekal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan setiap pribadi adalah penuh dan sama-sama Allah. Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Namun satu Allahnya, esensinya satu. Nah, kita tahu semua ceritanya kan. Bapa adalah sumber segala sesuatu, pencipta alam semesta. Dia memiliki kehendak, memiliki rencana untuk ciptaannya. Saudara diciptakan oleh Allah Bapa. Bahkan Yesus sendiri mengajar waktu berdoa, berdoalah begini demikian. Apa doanya? Bapa kami yang di surga. Berdoalah kepada Bapa, Dia adalah Bapa buat kita. Itulah Allah Bapa. Kemudian yang kedua, pribadi yang kedua siapa? Yesus. Yesus Kristus, Putra Allah. Dia adalah Allah yang turun menjadi manusia. Itulah Yesus. Turun menjadi manusia. Dan kita sering mengakukan dan kita nyanyikan juga barusan. Bahwa Dia, Yesus, datang melalui perawan Maria. Dilahirkan dari perawan Maria. Hidup sebagai manusia. Dia mengajar. Dia memberitakan kabar baik. Dia menyembuhkan penyakit. Dia mengusir setan. Tapi kemudian dia menderita. Dia disalibkan. Lalu dia bangkit dari kematian untuk menebus dosa kita. Manusia. Itu yang Yesus. Itulah Yesus. Pribadi yang kedua. Dan pribadi yang ketiga. Pribadi Allah yang ketiga yaitu Roh Kudus. Roh Kudus Alkitab katakan sebagai penghibur, sebagai penolong, sebagai pembimbing atau penuntun bagi kita orang yang beriman, orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus ya selalu hadir dalam kehidupan kita, orang percaya. Yang memberi kekuatan, memberi hikmat, memberi karunia rohani. Itu Roh Kudus, saudara. Untuk membimbing kita, melindungi kita, menguduskan kita dalam perjalanan iman kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kalau saudara tahu 3 pribadi ini yang datang ke dalam kehidupan saudara. Betapa luar biasanya kasihnya. Betapa luar biasanya cintanya kepada kita. Sehingga 3 pribadi ini datang kepada kita. Di satu sisi ini menyatakan kemuliaan. Tetapi di sisi lain ini menyatakan betapa luar biasa. Betapa terhormatnya kita didatangi. Dijaga, dilindungi, diselamatkan, dibimbing, dituntun oleh Allah Tritunggal. Itu kenapa saya katakan tidak bisa tidak kita punya kesempatan untuk hidup menang di dunia ini. Tidak peduli seberapa beratnya kehidupan. Tidak peduli seberapa besarnya tantangan hidup. Saudara, Allah saudara jauh lebih besar tantangan terbesar saudara sekalipun. Karena Dia adalah Allah Tritunggal yang kita gambar, kita beritahu kepada saudara ini. Nah sekarang kita bicara sedikit mengenai Allah Tritunggal. Saya ingat pertama kali ada hamba Tuhan yang menjelaskan kepada saya mengenai Allah Tritunggal. Mungkin dia jokes ya. Karena ternyata itu tidak tepat. Tapi saya mau beritahu kepada saudara supaya saudara tahu apa yang berkembang, apa yang terjadi kan. Saya juga mau saudara mengerti persis. Buat saudara Allah Tritunggal seperti apa. Ada hamba Tuhan yang pernah mengatakan begini. Allah Tritunggal itu kayak gini. Lihat nih, ini berapa nih? No, lihat ini berapa nih? Ini berapa nih? 1 kan? 3 dia juga. Gitu. Jadi dia mengatakan waktu itu pada saya, supaya gampang lah kamu ngerti ya, begitu aja penjelasannya. Tidak tepat saudara, bukan begitu. Oke, kita mau saya beritahu dulu yang salah ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang mengatakan gambaran Allah Tritunggal itu seperti matahari. Matahari itu ada bola mataharinya, itu Bapa gitu. Kemudian ada cahayanya kan, nah itu Yesus. Kemudian yang ketiga ada panasnya, itu Roh Kudus. Jadi kira-kira gambarnya seperti itu. Penjelasannya seperti matahari, dia ada bolanya, dia ada cahayanya, dia ada panasnya. Begitu enggak? Enggak juga tepat saudara. Ada yang mengatakan kepada saya, gini kalau mau jelasin Allah Tritunggal kepada orang awam. Pakai aja yang paling gampang, yang paling praktis. Kopi susu.
Kok saudara tegang sih? Saya ngomong Allah Tritunggal. Saya mau cuma saudara mengerti betapa mulianya dia dan betapa terhormatnya kita bisa didatangi oleh Allah Tritunggal. Allah Tritunggal kita tidak bisa jelaskan detail, betul. Ini adalah misteri Allah gitu ya. Kalau semua bisa dijelaskan, dia bukan Allah. Ya, Allah itu ya nggak bisa dijelaskan secara betul-betul detail gitu. Sempurna, kita nggak bisa jelaskan dia secara sempurna. Karena kalau kita jelaskan dia secara sempurna, dia bukan Allah. Tapi juga bukan berarti dia tidak bisa dijelaskan. Gitu makanya tadi saya katakan yang begini dan begini salah. Apalagi kopi susu, apalagi kalau kopinya, bukan saya nggak ngomong bukan saja, tapi itu juga salah. Matahari juga salah, tidak tepat. Gitu yang terakhir ya, saya kasih contoh yang saya nggak tahu soalnya saudara punya pengertian pernah diberitahu yang salah tuh kayak apa gitu. Tapi satu lagi yang salah nih, ini salah nih saudara. Gitu ya. Jadi Allah Tritunggal ini Tritunggalnya seperti saya gitu. Saya kalau di gereja jadi pendeta, di rumah jadi bapak, terus, jadi suami. Jadi saya pendeta, saya bapak, saya suami. Kan 3 kan fungsi saya kan? Tapi sayanya siapa? Saya 1. Ada nggak yang penjabaran Allah Tritunggal gitu? Salah juga itu saudara. Nah ini dia kasih lihat gambarnya. Ini sederhana saudara, tapi ini benar. Saya mau beritahu, ayo. Nah, ketinggian ya. Ini yang paling mendekati. Walaupun saya tidak bisa mengatakan ini yang sempurna. Jadi saudara foto, saudara lihat lagi YouTube-nya nanti, saudara foto di YouTube lebih bagus, foto. Dan dengan ini saya mau berharap saudara bisa mengerti dan saudara bisa menjelaskan kepada siapa aja. Allah itu 3 pribadi. Bapa, Putra atau Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan Anak, sebagaimana Anak juga bukan Bapa. Tapi Bapa ada di dalam Anak dan Anak ada di dalam Bapa. Bapa itu bukan Roh Kudus, sebagaimana Roh Kudus juga bukan Bapa. Tetapi Bapa ada di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus ada di dalam Bapa. Kemudian Anak, Yesus juga bukan Roh Kudus. Sebagaimana Roh Kudus itu bukan Yesus, tapi Yesus ada di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus ada di dalam Yesus. Dan di sini digambarkan bagaimana lingkarannya di luar ini, bahwa Bapa memuliakan Yesus sebagaimana Yesus memuliakan Bapa, Bapa memuliakan Roh Kudus sebagaimana Roh Kudus memuliakan Bapa, Yesus memuliakan Roh Kudus sebagaimana Roh Kudus memuliakan Yesus. Ya, dan di dalam konteks khotbah kita hari ini, saya mau ganti kata glorifies itu dengan love. Bapa mengasihi Yesus sebagaimana Yesus mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus sebagaimana Roh Kudus mengasihi Bapa, Yesus mengasihi Roh Kudus sebagaimana Roh Kudus mengasihi Yesus. Nah, gambaran Allah Tritunggal yang paling mendekati tepat itu seperti ini saudara. Gitu ya. Saya pakai ini untuk menjelaskan Allah Tritunggal kepada anak-anak saya waktu mereka kecil dan mereka bisa mengerti, menangkap dan percaya ini. Jadi saudara yang belum betul-betul bisa mengerti gambar ini, saudara bisa. Ini bukan meremehkan saudara, oke? Tapi saudara bisa datang kepada anak saya Jenna, dan Jenna akan jelaskan ini juga kembali kepada saudara. Karena Allah Tritunggal bisa dijelaskan walaupun tidak bisa secara sempurna. Mudah-mudahan dengan gambar ini saudara bisa mengerti. Amin? Tetap dia terlalu besar. Dia begitu besar, itu kenapa tadi penyembahan kita sedemikian besar misteri dari Allah Tritunggal sehingga kita memuliakan dia, kita mengagungkan dia. Tapi juga kita bersyukur karena dia bersedia datang sebagai Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita. Itu kesaksian yang kedua dari baptisan Yesus. Kesaksian yang pertama tadi, Yesus adalah Mesias yang diurapi untuk menyelamatkan. Kesaksian yang kedua, Allah mau menyatakan bahwa dia adalah Allah Tritunggal. Allah itu esa, satu, tapi dia 3 pribadi. Dan yang ketiga, baptisan air ini, melalui baptisan Yesus ini, Allah mau menyatakan hubungan mereka satu sama lain. Itu kan pakai kata-kata glorifies ya. Ya. Tapi khusus dalam konteks khotbah ini saya mau ganti kata glorify itu dengan love. Allah
memberi kesaksian bahwa dia adalah kasih. Dia adalah kasih. Dan hubungan Allah Tritunggal adalah hubungan kasih satu sama lain. Yuk kita lihat Yohanes 14:31. Tetapi dunia harus tahu, ini Yesus yang ngomong ya, yang bicara Yesus. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Ini kata-kata Yesus kan? Yesus katakan apa? Aku mengasihi Bapa. Kemudian di pasal 15 ayat 9 dan 10. Yesus katakan begini, seperti Bapa telah mengasihi aku. Jadi tadi Yesus mengasihi Bapa. Sekarang seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah ini nanti yang saya mau jelaskan kepada saudara. Pengertian dari Allah Tritunggal yang hubungannya adalah saling mengasihi. Dan juga konteks yang tadi saya katakan bahwa kita didesain untuk hidup dalam hubungan. Mulanya dari sini, tinggallah di dalam kasih Allah Tritunggal itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Dan ayat 10 katakan, jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Tanda kita tinggal di dalam kasih Tuhan adalah pada waktu kita menuruti perintah-perintahnya. Seperti Yesus katakan begini, aku menuruti perintah Bapakku. Itu tadi kan baptisan air ini sebenarnya Yesus menuruti kehendak Bapa, keinginan Bapa. Untuk dia dicap, dia distempel sebagai suffering servant. Itu yang bikin jadi berbeda. Sebelumnya Yesus masih belum, sama sekali belum ada konteks menderita. Tetapi baru nubuatan-nubuatan, betul saudaraku. Begitu dia dibaptis, langsung stempel itu datang. Dan dia bersedia diberikan itu, title itu, hamba yang menderita. Karena kalau saudara lihat di dalam kitab Matius ini kan kita ambil cerita dari Matius. Ya, saudara lihat di Alkitab. Setelah perikop ini, ceritanya adalah cerita Yesus dicobai di padang gurun. Mulai dia mengalami, saudaraku. Jadi hubungan Allah Tritunggal satu sama lain adalah kasih. Hubungan Allah dengan kita adalah kasih juga. Dan hubungan kita satu sama lain adalah juga kasih. Nah semuanya dimulai dari Allah adalah kasih. Ini summary dari firman yang saya mau bagikan kepada saudara pada pagi hari ini. Sehingga bagaimana aplikasinya buat kita? Mari kita terima kasih Tuhan itu di dalam hidup kita. Amin. Terima kasihnya di dalam hidup kita. Dan tahukah saudara? Kalau saudara betul-betul menerima kasih Allah dalam hidup saudara, saudara tidak akan take it for granted. Banyak orang yang mengatakan begini, kan Allah kasih, mengasihi saya. Jadi saya boleh dong hidup dalam dosa. Nanti ada pengampunan kok, ada kasih kok. No. Saudara gak ngerti berarti betapa Allah mengasihi saudara. Saudara gak ngerti bagaimana tinggal di dalam kasih Allah. Karena tinggal di dalam kasih Allah, itu berarti saudara jadi menjauhkan dosa. Karena Allah yang kasih itu adalah Allah yang kudus. Dan kalau saudara mengasihi, saudara tinggal di dalam kasihnya, saudara mengerti ketidakkudusan itu menyakiti hati dia. Jadi kalau saudara tinggal di dalam kasih Allah, saudara akan tinggal juga, hidup juga di dalam kekudusan. Itu yang kita bicara dari awal Januari sampai minggu lalu, betul tidak saudaraku? Terima kasihnya. Itu aplikasi yang pertama buat kita. Mari terima kasih dari Allah Tritunggal itu kepada kita. Kemudian yang kedua, tinggal di situ. Itu yang tadi Yesus katakan, tinggal di dalam kasihku. Tinggal. Nah bagi saya, tinggal itu artinya percaya. Apapun yang terjadi, apapun yang saudara alami, apapun yang tidak enak, pun kalau saudara merasa doa saudara tidak dijawab, tinggallah di dalam kasihnya itu. Jangan keluar dari situ. Tinggal di dalam kasihnya dengan mempercayai dia. Tinggal di dalam kasihnya dengan aman gitu loh. Aman. Tahukah saudara kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang paling aman di dunia ini. Kehidupan di mana saudara dapat rasa aman yang sempurna, yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Rasa aman yang sesungguhnya adalah waktu saudara tinggal di dalam kasihnya.
Tapi rasa aman itu bukan artinya tidak mengalami hal yang buruk. Bukan. Rasa aman itu bukan artinya saya nggak akan pernah sakit, jadi amanlah saya. Saya nggak akan pernah kecelakaan, amanlah saya. Saya nggak pernah dikhianati orang, jadi aman saya. No. Aman, karena kita tahu apapun yang terjadi dengan kita, kasih Tuhan itu ada pada kita, memprotek kita, melindungi kita. Menjadikan apapun yang datang, dia akan ubah ujung-ujungnya jadi kebaikan buat kita. Tinggallah di dalam kasihnya. Mempercayai dia, aman di dalam kasihnya. Dan aplikasi yang, jadi terima, tinggal. Dan aplikasi yang ketiga, teruskan. Teruskan kasihnya itu kepada orang lain. Saya mengucap syukur untuk adik-adik Heritage yang pergi ke panti asuhan. Tidakkah itu sebenarnya yang mereka lakukan, yang kita ajarkan untuk mereka lakukan? Untuk menyalurkan kasih kepada orang lain. Saudaraku, kembali kepada judul khotbah ini. Designed for relationship. Adakah dari kita yang takut membangun hubungan dengan orang lain? Karena pengalaman pernah dikhianati, karena pengalaman pernah disakiti, karena pengalaman yang tidak enak. Saya melayani satu orang di dalam penjara baru-baru ini. Sudah 70 sekian usianya. Dan saya mengundang Bapak ini untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan surprise buat saya, enggak surprise juga ya. Karena buat saya, saudara tahu ladang penginjilan yang paling gampang itu di penjara sebetulnya. Dia langsung membuka hatinya, dia mau menerima Yesus. Dia katakan, saya perlu Yesus. Tapi kemudian mentok di satu hal. Karena dia di penjara karena orang lain yang mengkhianati dia. Saya ajak dia mengampuni orang itu. Dan dia katakan, wah kalau yang itu saya belum bisa Pak. Tidak mungkin saya mengampuni dia atas apa yang dia lakukan terhadap saya. Tidak mungkin. Tetapi yang cukup sedih adalah dampak dari dia tidak mungkin mengampuni orang lain itu. Dia jadi jaga jarak, dia jadi takut. Ini mengenai pengampunan ini lain lagi ya. Ini pelayanan yang lain lagi. Tapi maksud saya dampaknya dia jadi takut untuk berhubungan dengan orang lain. Dia jaga-jaga. Bahkan pada waktu pertama kali saya berusaha mendekati dia, saya bisa lihat, bisa rasakan. Hati-hati dia. Saudara jangan bangun tembok, bangunlah jembatan dengan orang lain. Tidak peduli saudara disakiti, tidak peduli saudara ditikam, tetapi itulah desain Tuhan buat saudara. Dan saya mau katakan bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar daripada masalah, daripada rasa sakit hati yang akan saudara alami karena orang lain menyakiti saudara. Kasihi orang lain. Berani untuk menerima kasih dari orang lain. Dan berani untuk mengasihi orang lain. Tahukah saudara, seringkali Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada saudara melalui orang yang Dia utus untuk mengasihi saudara. Tapi karena kita begitu takut, kita punya pengalaman, kita punya trauma. Jadi kita jaga, kita hati-hati. Kita gak mau ada jembatan, bahkan jembatan sempit pun kita gak mau. Kita bangun tembok yang begitu tebal karena pengalaman saya harus bangun tembok di dalam berhubungan dengan orang lain. Sayang banget karena seringkali Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada saudara melalui orang yang Dia utus kepada saudara. Apakah kita takut? Apakah saudara terluka? Ini saudara pernah disakiti oleh pacar saudara? Nah ini ngomong pengalaman pribadi. Saya sebelum dengan Ibu Ista juga saya pernah disakiti orang juga. Walaupun saya juga banyak menyakiti orang. Saya tidak tahu apa latar belakang saudara. Saya tidak tahu pengalaman saudara. Kembali lagi pertanyaannya adalah, saudara didesain untuk relationship. Apakah saudara takut untuk membangun hubungan? 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan gini saudara. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.
Dan kasih yang sempurna bukan kasih saudara terhadap orang lain sehingga saudara bisa mengampuni orang lain, bukan. Kasih yang sempurna adalah kasih Bapa, kasih Yesus, kasih Allah Roh Kudus kepada saudara. Itulah kasih yang sempurna yang datang kepada saudara. Izinkan kasih yang sempurna itu menyingkirkan semua ketakutan saudara di area hubungan. Pernah gagal? Jangan takut untuk bangun hubungan lagi. Karena ada kasih Tuhan yang akan melindungi saudara. Dan juga sebetulnya ketakutan di area lain. Karena ketakutan ini sama menjadi sesuatu yang bukan cuma takut untuk berhubungan dengan orang lain, takut akan hal lain, takut akan masa depan. Saya bicara dengan orang-orang yang takut akan masa depan, yang katakan nggak punya masa depan, dia takut menghadapi hari esok, dia takut bangun tidur. Tidur tuh kalau bangun takut gitu. Apa yang akan dihadapi hari ini? Jangan takut, saudaraku, karena kasih Allah sempurna di dalam hidup saudara. Dan di dalam kasih Allah yang sempurna itu tidak ada ketakutan. Amin. Tuhan, aku berdoa pada saat ini, apapun ketakutan yang ada pada kami, Tuhan angkat, Tuhan singkirkan dari hidup kami. Kasih-Mu datang, menjamah, memenuhi kami, memberi keamanan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga di area hubungan. Tuhan, aku berdoa jika ada tembok-tembok di dalam hidup kami sehingga kami sulit membangun hubungan dengan orang lain. Di dalam nama Yesus, saudara izinkan Tuhan menghancurkan tembok-tembok itu. Bersediakah saudara untuk tembok-tembok yang saudara bangun dihancurkan? Jaminannya adalah kasih Allah di dalam hidup saudara. Tuhan, aku berdoa bagi kami yang mengizinkan, yang meminta Engkau menghancurkan tembok-tembok yang kami bangun di dalam hubungan. Tuhan, Kau hancurkan tembok itu. Dan biar kasih-Mu menjadi jembatan untuk kami bisa mengasihi Engkau, untuk kami bisa mengasihi orang lain. Dan akhirnya Tuhan, biar kami sungguh-sungguh penuh dengan pengalaman kasih Tuhan di dalam hidup kami. Lembutkan hati kami dengan kasih-Mu, sembuhkan hati kami dengan kasih-Mu. Itu doaku Tuhan. Kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus datang kepada setiap kami, memenuhi kami, melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri saudara. Kita declare lagi. How great is our God. Amen. Is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God, is our God. How great
buka hati kami untuk kasih-Mu masuk dan tinggal di dalam hidup kami. Dan Tuhan, aku berdoa biar kasih-Mu dengan berlimpah memenuhi kami, menjamah kami, menyembuhkan luka kami, luka hati kami bahkan yang paling dalam. Dan kami mau mengizinkan kasih-Mu menghancurkan tembok-tembok hubungan yang kami bangun. Dan Tuhan, kami mengizinkan Engkau Tuhan untuk membuat kami bisa membangun jembatan-jembatan hubungan. Bahkan dengan orang-orang yang sulit kami membangun hubungan. Mungkin ada orang yang paling dekat dengan saudara, suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara, orang tua saudara. Begitu sulit saudara bangun hubungan, begitu banyak saudara terluka olehnya. Tuhan, aku berdoa biar kasih-Mu menyembuhkan, memulihkan kami. Biar kasih-Mu memampukan kami untuk berani membangun hubungan kembali dengan orang-orang yang dekat dengan kami ini. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan hubungan. Karena kasih Allah yang memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku. Silakan. Terima kasih Pastor Yahya buat firman Tuhan yang sangat memberkati. Saudara, diberkati saudara? Saya sangat diberkati, amin. Saya mendapatkan bahwa esensi keselamatan adalah building for relationship. Artinya memang Yesus ada untuk memulihkan hubungan yang sudah terpisah dengan Allah. Amin saudara. Saudara, mari kita lanjutkan ibadah kita dengan membawa persembahan, persepuluhan dan persembahan misi kita ke dalam rumah Tuhan. Saudara dapat memberi secara tunai melalui QR Code ataupun transfer. Dan yang paling penting juga ini saudara yang perlu kita sama-sama diingatkan kembali. Saudara juga bisa berkontribusi dalam membiayai sewa ruangan gedung ini dengan mentransfer ke nomor rekening gedung. Jadi tentunya sudah disampaikan oleh Pak Yahya beberapa waktu lalu bahwa kita membutuhkan itu semuanya. Persembahan secara tunai dapat dimasukkan ke kotak biru di dekat pintu keluar. Saudara, kita masuk firman Tuhan di Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saudara, ini firman sangat menguatkan saya bahwa Allah memenuhi segala keperluan kita, segala, tidak hanya keuangan, kesehatan, relationship, semua Tuhan memenuhi. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Allah yang disampaikan pada hari ini. We are designed for relationship pada God. Kami bersyukur Tuhan bahwa Yesus telah dikorbankan di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Dan keselamatan itu Tuhan memulihkan hubungan kami dengan Kau Allah. Dan hari ini Tuhan kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah yang memerdekakan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kesempatan hari itu kami boleh juga memberikan persembahan. Karena firman Kau Allah berkata, Allah yang menyediakan, Allah yang memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Kau Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan yang menyediakan benih bagi kami untuk kami boleh menabur Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur. Biarlah taburan kami, persembahan kami boleh dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Kau Allah. Dan nama Kau Yesus senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Saudara, ada dua pengumuman sebelum kita memberi. Yang pertama adalah Victory Weekend. Bagi jemaat yang telah menyelesaikan one-on-one dapat mengikuti kelas Victory Weekend dan C3 gelombang pertama 2024 pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 16 dan 17 Maret di Geraha Aktiva. Calon peserta dapat menghubungi live group leader masing-masing, jadi bisa dihubungi. Dan calon peserta dapat nanti ada ke Saudara Lilis. Kemudian ada baptis air yang akan diadakan tanggal 24 Maret setelah ibadah yang kedua. Jadi bagi yang ingin mendapatkan informasi bisa hubungi Saudara Lilis, administrator Discipleship and Kuningan. Nah, ini yang kedua nih, yang menarik saudara adalah Couples Getaway ya. Ini akan diadakan Kamis sampai dengan Sabtu 23 sampai 25 Mei 2024 di Jogja. Ya. Jadi ini yang temanya You Are Thinking What
I'm thinking. Nah, saudara sebenarnya ini dengan khotbah tadi related ya, karena design for relationship. Jadi juga di dalam couples getaway juga kita akan membangun relationship ulang antara pasangan suami dan istri ya. Berbicara mengenai komunikasi dan keintiman. Kalau kita dengan Allah, intimate relationship juga tentunya dengan pasangan kita ya. Nah saudara, bagi yang telah mendaftarkan early bird, harap segera selesaikan pendaftarannya. Bukan hanya pendaftarannya, pembayarannya ya, pembayarannya sampai 29 Februari. Jadi saudara tidak cukup hanya mendaftar. Ya mendaftar bukan berarti otomatis nanti dapat terlibat. Jadi mendaftar dan juga segera men-settle pembayarannya sampai 29 Februari. Nah setelah 29 itu masih dapat terlibat sebesar 3,5 juta per couple ya. Nah saudara setelah itu per 1 Maret harganya berlaku harga normal yaitu 3,9 juta per couple. Jadi saudara, jadi masih ada waktu ya. Jadi sekarang tanggal 26 ya, masih ada 3 hari untuk mempersiapkan early bird-nya. Nah ini ada catatan dari panitia juga, Pak Peter udah ngasih saya nih, tidak diperbolehkan membawa anak-anak katanya, karena ini kan couples getaway ya. Jadi karena ini adalah tujuannya honeymoon, sambil belajar membina pernikahan yang lebih baik di dalam Tuhan. Nah informasi Anda bisa juga langsung nanti ke meja pendaftaran bagi yang mungkin masih mau mendaftar. Terima kasih saudara untuk kesetiaan saudara dalam memberi, dan kami undang Pak Yahya untuk menutup doa berkat. Terima kasih Pak Maruli. Mari saudara kita bangkit berdiri. Mari kita keluar dari ruangan ini dengan iman dan keyakinan bahwa Allah menyertai kita, bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan akan memberikan terobosan bagi kita yang membutuhkannya. Tuhan akan menolong kita, mendampingi kita di dalam apapun yang akan kita hadapi dalam minggu ini. Amin. Saudaraku, Bapak aku berdoa Kau berkati jemaatmu. Kau berkati keluarga kami, Kau berkati setiap pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, menyertai kami semua. Saudaraku, diberkatilah saudara. Biarlah saudara penuh dengan berkat, kasih, dan penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk minggu yang penuh dengan kekuatan Tuhan, minggu yang penuh dengan kemenangan dari Tuhan. Minggu yang penuh dengan perbuatan ajaib Tuhan bagi jemaatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah saudara. Di dalam nama Yesus. Mari kita juga jadi berkat bagi orang lain. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati saudara.